Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu abad NU, Pak Khairul Hakim. Khairul Hakim. Apa yang terlintas di pikiran Bapak ini? Satu abad NU berarti NU telah memasuki usia yang sangat dewasa. Pada konteks kiprah, maka kiprah NU tidak perlu diragukan lagi untuk kepentingan umat. Tapi sesungguhnya Muhammadiyah dan NU adalah dua buah sayap buat negeri ini, saling seimbang, dan inilah yang membuat terbang kita untuk menuju bangsa yang cerah dan masa depan yang sejahtera, adil. Pada dasarnya ada beberapa hal yang sangat diperlukan atas kiprah organisasi keagamaan. Tentu saja NU misalnya, selain tempat berkumpulnya atau semacam guyub keumatan, NU harus bisa membawa umat ini kepada kemajuan dalam berpikir, tentu saja intelektualitas, kemudian kemajuan dalam ekonomi, tentu saja umat yang sejahtera, dan kemajuan dalam bertindak. Artinya kita siap membela siapa saja apabila umat dalam keadaan tertindas, dizolimi, atau dalam kondisi yang tidak memungkinkan untuk bangkit. Kalau mungkinkah NU itu juga berpolitik? Kalau selama ini kita tahu NU itu kan berpolitik, mulai dari pemilu 1955 kita tahu juga ada partai NU. Tapi kemudian di masa Gus Dur kembali ke khitah, kembali katanya ke posisi NU yang hanya mengurusi keumatan. Lalu direformasi, justru ternyata Gus Dur juga membawa NU ini ke ranah politik. Kemudian muncul Gus Yahya, fenomenal, orang politik tapi ingin mengembalikan NU kepada masalah keumatan, sosial, dan berkeadilan. Jadi melihat fenomena dari perayaan satu abad NU, rasanya janggalah dikatakan NU itu tidak berpolitik. Jelas dari gemerlapnya perayaan ini menunjukkan NU itu juga berpolitik. Tantangan terberat apa sih sebenarnya kalau untuk organisasi besar seperti NU ini di era digital dan di era milenial seperti sekarang? Maksudnya dalam hal politik itu, Mas? Bukan, ya secara umum kan ibaratnya ini kan generasi sarungan itu kan seperti terkesan kuno, tradisional. Ya, tantangannya tentu saja dalam hal keilmuan tentu semakin maju. Apalagi era digital ini menuntut kita untuk memiliki skill yang tinggi. Tapi buat NU, meskipun digelar sebagai kaum sarungan, tidak merasa gentar menghadapi kemajuan ilmu pengetahuan. Toh mereka selama ini juga orang yang berpengetahuan, baik itu pengetahuan dari sisi agama, teknologi, dan kemudian ilmu yang tidak dimiliki, aktivis itu seolah-olah adalah darah NU. Jadi semua anggota NU itu adalah aktivis yang menggerakkan apa saja di hadapannya untuk bisa lebih maju, lebih berjaya, lebih berdaya, terutama dalam kebangkitan umat menuju masa depan yang cerah. Apa pesan khusus nih untuk Pak Ketua Yahya Stakuf ya? Iya. Untuk memasuki abad kedua ini. Abad kedua NU telah kita masuki setelah perayaan kemarin satu abad NU.
Saya kira Gus Yahya konsisten saja dengan keumatan, tapi bukan berarti kita abai dengan politik. Mau tidak mau, umat harus kita arahkan kepada satu dimensi di mana kehidupan politik adalah mengatur segala-galanya di dunia ini. Kalau dibilang tidak boleh berpolitik dalam artian memihak secara ekstrim, saya kira itu sangat bagus, tapi dalam hal memihak kepada kebenaran itu yang sangat penting buat Gus Yahya. Wajib ya. Wajib. Khusus untuk apa ucapan untuk milad ini apa kira-kira yang pas? Kalau bisa dalam bentuk pantun. Biasanya kan abang suka berpantun ini. Wah, memang namanya juga Serdang Bedagai, Ya. penduduknya Melayu ya. Tentu pantun menjadi ciri khasnya. Ya. Apa ya? Pantun mendadak ini ya. Pantun ekstrim aja lah. Iya. Buah nangka, buah mengkudu dimakan di dalam talam. Siap. Selamat sukses buat NU. Mari kita berjuang untuk kedikdayaan alam. Asik.